wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat kita diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pembukaan kelas online Al-Qur'an pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Kedua kalinya selawat serta salam kita tidak lupa haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus GPB Al-Quran, semua pemateri yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmunya pada kelas online pada bulan Ramadan ini, para peserta yang alhamdulillah bisa hadir pada siang hari ini, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, dan apa yang akan kita pelajari mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membuka acara pembukaan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan kelas online Al-Qur'an pada bulan Ramadan 1443 Hijriah yang diadakan oleh organisasi Al-Qur'an, GPB Al-Qur'an, dengan acara sebagai berikut. Pertama, sambutan dari pengurus GPB Al-Qur'an, dan yang kedua, sambutan dari pemateri, dan yang ketiga nanti tanya jawab antara peserta dan pemateri ataupun pengurus GPB mengenai jadwal dan sebagainya. Baik, para peserta yang kami hormati dan banggakan, marilah kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari pengurus GPB Al-Qur'an. Waktu dan tempat kami haturkan. Silakan Ustadz Irfan Mauludi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi dzikrihi tanazzalur rahmatu wal barakah. Wa shalli wa sallim ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi dzabil karamati wa minna hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini ya, kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan keberkahan di tempat yang mulia ini, karena teringat sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadrasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Rasul, tidaklah suatu kaum, suatu kelompok, suatu komunitas berkumpul, suatu perkumpulan, kemudian dibacakan Al-Quran, wa yadrasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antaranya, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Rasulullah, maka ada 4 keutamaan. Yang pertama itu akan turun kepada mereka itu as-sakinah, waqasyatumur rahmah, dan juga rahmatnya Allah itu turun, kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan yang terakhir wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah itu membangga-banggakan atau menyebut kita ini di hadapan para hambanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita mendapatkan keutamaan itu. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih
kepada para panitia GPB Al-Quran, Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, yang mana dengan partisipasinya, dengan kerja kerasnya, alhamdulillah bisa terlaksana kelas Al-Quran online ini. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada para pengajar selamat yang sudah ikut berkumpul pada kesempatan malam hari ini, dan juga kepada teman-teman peserta kelas Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung di kelas Al-Quran online ini. Insya Allah selama 10 hari ke depan kita akan sama-sama belajar di kelas ini. Tentu banyak ilmu-ilmu yang akan kita pelajari terkhusus di Al-Quran ya. Insya Allah kita akan banyak belajar beberapa hal, diantaranya mungkin secara umum ada tahsin, kemudian ada tahfiz juga, kemudian kita ada belajar matan Tuhfatul Atfal, kemudian kita belajar ada matan Al-Jazariyah, Tuhfatul Atfal ya, kemudian kita belajar tilawah atau langgam Al-Quran, dan juga qiraah sabah. Dan nanti di akhir itu nanti kita akan talaki surat Al-Fatihah. Jadi bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar seperti itu. Makanya kesempatan bagi kita semua di kesempatan di bulan Ramadan ini, kita perbanyak amaliyah kita perbanyak perbuatan kita, bagaimana supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan mungkin insya Allah mungkin nanti setelah ini mungkin nanti ada beberapa sambutan dari perwakilan pengajar, nanti kita akan bahas sistematika ya, atau nanti pembelajarannya itu akan seperti apa, biar nanti teman-teman juga ketika nanti mulai udah pembelajaran nggak bertanya lagi nanti belajarnya kayak gimana di Zoom atau kayak gimana, terus nanti sistemnya seperti apa, terus nanti kan ada tahfiz juga bagaimana nanti sistem setorannya. Nanti insya Allah di akhir kita jelas, dan nanti juga akan diberikan kesempatan bagi teman-teman supaya nanti bisa bertanya langsung, biar nanti ketika pelaksanaan itu tidak pusing lagi untuk seputar sistematika pembelajarannya, insya Allah. Mungkin untuk saat ini saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan di 10 hari ke depan ini teman-teman istiqomah, dimaksimalkan waktunya, dan juga ada hal baru, ada ilmu yang didapatkan. Mungkin sedikit sambutan dari saya untuk di awal-awal. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan lebih detailnya, terkhusus di sistematika pembelajaran. Insya Allah nanti setelah beberapa sambutan dari pengajar. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irfan Mauludi atas sambutannya mewakili daripada pengurus GPB Al-Quran. Baik teman-teman, jadi GPB Al-Quran ini alhamdulillah sebuah organisasi yang bergerak di offline dan juga online, termasuk online-nya itu alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah sering sekali mengadakan kelas online ataupun daurah, seminar, dan ini memang sebagaimana tujuan daripada kenapa GPB Al-Quran ini dibentuk, agar menjadi wadah ataupun tempat bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Quran, ingin belajar bahasa Arab juga, jadi bukan hanya belajar Al-Quran tapi juga bahasa Arab, ingin yang mendapatkan info ataupun pengetahuan tentang kuliah ataupun beasiswa di luar negeri ataupun di dalam negeri. Itulah beberapa tujuan dari kenapa sih GPB Al-Quran itu dibentuk ataupun dibuat seperti itu. Dan syukurnya alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih bisa merasakan manfaat ataupun seperti yang kita bilang tadi, tujuan daripada GPB Al-Quran. Baik, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, apakah Ustadz Zaki sudah hadir? Assalamualaikum Ustadz. Baik, mungkin Ustadz Zaki belum hadir, belum bergabung bersama kita. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan daripada
Ustadz Irfan. Dan mungkin di teman-teman sekarang banyak sekali pertanyaan tentang kelas online Al-Quran pada bulan Ramadan ini, sistematika ataupun aturan dan sebagainya itu seperti apa. Kami persilahkan buat teman-teman untuk menulis pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom ini, agar kalaupun nanti kalau tidak lewat chat nanti agak amburadul begitu ya. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan pertanyaan kepada Ustadz Irfan mengenai sistematika ataupun aturan tentang jadwal kelas online kita, silahkan ditulis di chat Zoom ini. Nanti kami akan pilih, nanti kami akan bacakan begitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, ini dari Ustadz Irfan. Ya, baik Ustaz Fahri, ada suaranya? Iya, ya. Pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Mungkin sekalian aja ya, insya Allah saya akan paparkan dari awal. Paparkan terlebih dahulu. Pelajarannya ya. Baik, baik. Baik. Kita belum boleh minum Ustadz Irfan ya. Mohon maaf nih ya, cuaca mungkin ya. Iya. Baik teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa sudah ada muncul. Jadi insya Allah ini untuk jadwal kita, untuk jadwal selama 10 hari ke depan, yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa memaksimalkan kegiatan ini, karena insya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali materi-materi yang sangat luar biasa ya, yang teman-teman bisa ikuti di sini. Mungkin bisa dilihat itu di situ yang hari pertama, mungkin hari ini ya, itu sekitar ada pembukaan. Sekarang kita udah melaksanakan pembukaan. Inti dari pembukaan ini mungkin pemaparan tentang sistematika dan jadwal intinya. Jadi teman-teman biar nanti pas ketika pembelajaran tidak bertanya lagi, tidak pusing lagi bagaimana nanti sistem pembelajarannya. Itu ya. Dan nanti malam kita akan lanjutkan pembelajaran materi Tuhfatul Atfal. Nah, tapi sebelumnya kita sampaikan dulu, bosnya ada sekitar berapa? 6 sekitar kan ya. Tadi sudah disampaikan, pertama itu ada tahsin, kedua ada tahfiz, ketiga itu ada tilawah, irama dan langgam, keempat itu ada matan Tuhfatul Atfal ya. Yang kelima itu ada qiraat sab'ah, dan yang keenam itu ada talaqi surat Al-Fatihah. Tentu dengan beberapa pengajar, kurang lebih ada sekitar 7 pengajar, insya Allah gabung. Dan alhamdulillah juga kita bisa ada beberapa khusus ini ke Bani Azhar Mesir ya, kalau terbaik di Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di kelas pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu juga yang didapatkan. Jadi untuk pembelajarannya itu kita akan dilaksanakan pada tarawih ya, sekitar pukul 9 ya. Insya Allah kalau pukul 9 mungkin udah selesai ya untuk pembelajarannya. Untuk tarawihnya ya kalau di Indonesia ya. Nah, nanti insya Allah kita mulai jam 9, kemudian untuk durasi belajarnya kurang lebih 1 jam. Jam 10 insya Allah itu untuk waktu pembelajarannya. Nah, nanti di hari Sabtu itu sekarang ada materi Matan Tuhfatul Atfal, itu seputar ilmu tajwid ya. Kemudian nanti ada Ustadz Zaki pematerinya. Kemudian nanti di hari Ahad, hari berikutnya itu ada setoran tahfiz. Jadi untuk tahfiz ini kita kan sekitar 10 hari ya. Nah, nanti untuk jadwalnya itu selang per hari. Nah, kita hari Ahad setoran tahfiz, persiapan, kemudian hari Selasanya setoran lagi, kemudian hari Rabu
persiapan hari Kamis seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas untuk tahfiz terlebih dahulu. Jadi kenapa teman-teman diharuskan untuk mengisi absensi terlebih dahulu, karena nanti untuk tahfiz kita akan bagi kelompok ya. Nanti yang sama Ustadz Haikal siapa aja nanti, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau semua udah ngisi absen, nanti insya Allah malam setelah pembelajaran nanti sudah di-share untuk nanti yang sama Ustadz Epi siapa, insya Allah nanti mungkin aja sekitar 10 atau 20 ya, karena kita banyak pesertanya. Jadi seperti itu. Setorannya itu dari jam 1 siang sampai sekitar jam 2 atau jam 2.30 lah ya maksimal ya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau untuk materi yang malam itu udah pasti kita menggunakan Zoom ya. Tapi kalau untuk tahfiz nanti ada beberapa media yang emang nanti disepakati oleh pengajar ya. Mungkin ada yang pengajar yang menggunakan Google Meet, ada juga yang menggunakan Zoom juga, mungkin ada juga yang menggunakan WhatsApp, nanti akan diinfokan oleh pengajarnya untuk setoran tahfiz ya, karena fleksibel seperti itu. Yang penting nanti teman-teman bertatap muka langsung dengan pengajarnya untuk tahfiz seperti itu. Itu ya untuk tahfiz. Jadi insya Allah jedanya 1 hari. Nah, targetan kita di tahfiz itu kita menargetkan untuk setorannya itu 3 juz. Nah, nanti dari juz 30, juz 29 dan juz 28 ya. Nah, itu semampu teman-teman. Nah, nanti insya Allah kita akan buatkan sertifikat terkhusus bagi teman-teman yang menyelesaikan hafalan minimal 1 juz. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang dalam 10 hari ini bisa menyetorkan minimal 10 juz, nanti insya Allah kita sediakan sertifikat untuk yang sudah khatam dalam minimal 1 juz. Kalau misalkan ada yang 2 juz, 3 juz, ahsan. Cuma untuk juznya kita tetapkan juz 30, juz 29, dan juz 28. Insya Allah paham ya untuk tahfiz. Seperti itu. Nanti insya Allah kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, kemudian nanti itu tahfiz itu setiap jam 1 sampai jam 2 ya maksimal. Maksimal bisa jam 2.30 lah insya Allah. Karena mungkin banyak juga peserta teman-teman ya yang menyetorkan hafalan. Tapi insya Allah nanti juga dibatasi. Misalkan satu orang 10 menit atau 15 menit nanti disepakati sesuai jumlah di kelompok itu. Ya. Kemudian nanti hari Seninnya nanti malamnya itu ada qiraat sab'ah. Bagaimana nanti kita akan belajar qiraat sab'ah di hari besok ya, jam 9 sampai jam 10 bersama Ustadz Rifi. Alhamdulillah beliau itu sudah mendapatkan qiraat sab'ah, bahkan qiraat asyrah ya, surah kubro beliau itu. Dan alhamdulillah juga beliau sudah mendapatkan juga qiraat 4 sajnas. Jadi qiraat yang tertolak. Jadi teman-teman nanti bisa dimaksimalkan, bisa mengambil faidahnya, bisa bertanya seputar apapun seputar qiraat, mungkin kita masih asing, insya Allah nanti karena di pertemuan pertama ada pengantar ilmu qiraat seperti itu. Nah, kemudian nanti di hari Senin tanggal 18 itu kita malamnya itu belajar masih qiraat ya, itu pertemuan kedua. Nanti setelah pengantar nanti juga dikenalkan perbedaan-perbedaan bacaannya, kemudian juga nanti langsung dipraktekkan. Dan insya Allah di pembelajaran ini mungkin salah satu yang ditekankan itu bagaimana dari segi praktek. Jadi biar teman-teman juga tidak hanya teori, tapi praktek juga bisa langsung kalau misalkan tahsin atau misalkan qiraat atau misalkan langgam, teman-teman juga bisa langsung dicoba gitu misalkan. Biar nanti kalau misalkan ada hal yang harus diperbaiki langsung pada pembelajaran itu ya. Nah, nanti di hari Selasa ini di hari keempat ada tahfiz seperti biasa, kemudian nanti ada malamnya ada tilawah, belajar irama dan langgam. Tentu mungkin karena kita untuk tilawah 2 pertemuan, insya Allah nanti kita akan kenalkan secara umum bagaimana irama nahawan, bagaimana irama bayati, seperti itu semua nanti akan dikenalkan. Dan nanti insya Allah di pertemuan keduanya nanti kita akan praktek dikit-dikit ya. Misalkan kita mau belajar yang emang umum, misalkan irama apa yang lebih mudah, nah nanti insya Allah dicontohkan sama pengajarnya, dikasih teori-teori, cara-caranya seperti apa, nanti teman-teman juga bisa nyoba ya, seperti itu.
Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, nanti di hari Rabunya tanggal 20 April nanti ada pertemuan Tuhfatul Atfal, pertemuan kedua ya bersama Ustaz Zaki. Nah, ini pertemuan satu ya, harusnya pertemuan kedua. Ya, ada yang harus diperbaiki. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan nanti malam. Nanti malam kan kita belajar Tuhfatul Atfal. Nah, nanti ada matanya, insya Allah nanti di-share di grup. Untuk semua materi yang akan dipelajari, insya Allah nanti di-share di grup. Jadi teman-teman tinggal download aja. Atau nanti dikasih link Telegram GPB. Insya Allah di situ banyak e-book atau banyak sekali PDF yang yang teman-teman bisa download nanti di Telegram GPB Al-Quran seputar Al-Quran dan bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi materi Tuhfatul Atfal mudah-mudahan di 2 pertemuan ini bisa diselesaikan. Nanti lihat juga mungkin Ustaz Zaki ya nanti yang akan menyampaikan matan Tuhfatul Atfal ini. Kemudian nanti di hari Kamis ya tanggal 21 itu ada tahfiz seperti biasa siangnya, dan nanti malamnya ada tahsin, perbaiki bacaan Al-Quran, ilmu tajwid. Itu ya. Makanya nanti apa yang membedakan antara tahsin dengan Tuhfatul Atfal? Sama-sama mempelajari ilmu tajwid, tapi kok di sini ada tahsin tapi ada Tuhfatul Atfal? Insyaallah nanti ditunggu ya pembelajarannya. Nah, nanti Jumat juga tetap kita ada tahsin ya, berurutan nanti hari Kamis itu tahsin materi ke-1, nanti dilanjut juga tahsin materi kedua. Kemudian nanti di hari berikutnya Sabtu tanggal 23 itu ada tahfidz juga, dan ada tilawah, tadi melanjutkan yang materi sebelumnya. Nah, nanti kemudian di hari Ahad itu ada motivasi Quran. Nanti yang akan ngisi ini Ustadz Uli Nuha. Jadi bagaimana metodologi, bagaimana tips dan trik ketika kita menghafal Al-Quran. Mungkin ada yang teman-teman yang masih membutuhkan metode atau cara, insya Allah nanti diisi oleh Uli Nuha, Ustadz Uli Nuha. Jadi sebenarnya mungkin ahsannya ini diawalkan, tapi karena mungkin waktunya ya, beliau juga untuk ini waktu kalau misalkan di awal mungkin ada kesibukan lain, jadi bisanya di pertemuan ke berapa ini, di tanggal 24, gak apa-apa insya Allah teman-teman boleh bertanya seputar hafalan Al-Quran, bagaimana cara ngafal, bagaimana tips dan triknya, bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran. Insya Allah nanti akan dibahas tuntas. Beliau juga emang alhamdulillah, beliau sekarang di Mesir, dan mungkin kesibukannya beliau juga sekarang imam juga beliau di sini, jadi makanya waktunya disesuaikan. Jadi boleh nanti nanya-nanya juga. Seperti itu. Nah, nanti di hari ke-25 nanti ada talaki Al-Fatihah. Jadi nanti insya Allah sama Ustadz Gayuh ya, beliau juga alhamdulillah sudah mendapatkan sanad juga. Nanti insya Allah ada kita praktek membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kita khususkan ke Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu hal yang pokok ya bagi kita ya, sebagai di sholat dan sebagainya. Makanya kita ketika nanti kita belajar talaki, kira-kira bacaan Al-Fatihah kita itu udah benar belum? Sesuai sanad-sanad riwayat-riwayat yang Ustadz di sini udah pelajari. Nah, nanti beliau menyontohkan dulu teori-teorinya, cara membacanya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan waktunya memungkinkan, teman-teman juga nanti bisa membacakan dan nanti disimak langsung, diperbaiki seperti itu. Tetap ya waktunya 1 jam, karena kalau mungkin maksimal 1,5 jam ya, tapi wallahualam, tapi kita targetkan 1 jam karena mungkin takutnya itu terlalu malam gitu ya. Nanti karena kita belajar jam 9 sampai jam 10. Seperti itu ya. Dan nanti insya Allah di hari Selasa kita ada penutupannya malam, sekaligus mungkin nanti akan dikasih beberapa apresiasi bagi teman-teman yang dalam segi kehadiran, kemudian dari segi pembelajaran aktif, kemudian dari segi pencapaiannya bagaimana. Karena nanti insya Allah kita juga untuk masalah kehadiran ini sangat kita perhatikan ya. Seperti itu. Makanya mungkin kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke peraturan di bawah. Ada nggak teman-teman? Ada ya? Ada ya, insya Allah ya. Nah, mungkin kita mulai baca. Jadi peserta hadir di Zoom ini minimal 5 menit sebelum pembelajaran mulai. Jadi insya Allah sebenarnya untuk Zoom itu jam 8.45 atau jam 8.40 itu Zoom udah dibuka. Jadi teman-teman bisa masuk duluan biar gak ketinggalan.
Kalau misalkan tarawih udah beres, mungkin kalau nggak ada kegiatan apa, nggak ada keperluan apa-apa lagi, langsung aja masuk ke Zoom. Insya Allah jam 9 kurang 10 atau jam 9 kurang 15 Zoom itu udah dibuka. Jadi jangan sampai nanti teman-teman masuk jam 9 pas, jangan sampai nanti kan ustadznya udah gabung juga. Kita usahakan kita hadir terlebih dahulu sebelum ustadz gitu kan. Tetap kita yang pelajari Al-Quran dari segi azab, dari segi akhlak kita utamakan biar ilmu kita berkah dan manfaat. Nah, kemudian itu ya, kemudian audio di mute ya terlebih dahulu. Jadi pas masuk audio teman-teman langsung dimatiin. Ya. Matiin dulu kecuali nanti ketika ada hal yang harus dibuka silahkan dibuka, atau misalkan ustadznya memperbolehkan untuk dibuka biar nanti efektif pembelajarannya, biar gak ada gangguan suara macam-macam seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jadi video peserta dibuka ketika pembelajaran dimulai. Nah, jadi ketika pembelajaran dimulai, teman-teman juga diusahakan videonya dibuka gitu ya. Nah, kita belajar berbentuk praktek kita di sini, belajar tahsin, nanti ada prakteknya dan sebagainya. Dibuka tentu dengan pakaian yang sopan seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya peserta menggunakan pakaian yang sopan, itu udah pasti ya. Minimal nggak di kaos lah ya. Minimal bukan pakaian yang minimal pakai koko atau gimana ya. Yang penting rapi, sopan gitu teman, lebih paham ya kalau untuk masalah itu. Nah, kemudian berikutnya jika peserta tidak mengikuti pembelajaran selama 3 kali, maka admin akan memberikan sanksi dengan mengeluarkan peserta tersebut dari grup WA pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, makanya kehadiran ini sangat kita perhatikan ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang ingin bergabung ya. Terutama hari ini aja ada beberapa pesan dari teman-teman yang belum kebuka gitu, yang ingin bergabung di kelas ini. Tapi mohon maaf karena kan kita udah mulai pembelajaran, jadi belum bisa kita terima. Nah, makanya nanti setiap harinya itu kita ada absensi. Ya, nanti setelah ada data kita rekap, nanti setiap hari ada absensi. Kapan di absennya? Di absennya itu nanti setelah pembelajaran selesai. Jadi setelah pengajar selesai, nanti ada yang absen itu ada pengajar ataupun mungkin dari admin. Jadi nanti setelah selesai sebelum ditutup Zoom-nya nanti kita panggil satu-satu untuk absensi seperti itu. Atau mungkin ngisi di link seperti itu. Dan nanti untuk link nanti ada waktunya untuk ngisi seperti itu. Ada kemungkinan mungkin nanti di Zoom kita absensi. Karena kenapa? Karena kita supaya tahu perkembangan dari teman-teman juga, bagaimana kehadirannya, biar maksimal gitu di seminggu ini, di 10 hari ini. Itu ya. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang udah keluar berarti tidak bisa lagi gabung di kelas kita. Untuk mungkin kelas sekarang atau kelas berikutnya. Jadi dimaksimalkan. Nah, kemudian jika peserta berhalangan untuk hadir dalam pembelajaran, maka peserta harus memberi informasi kepada admin grup. Nah, kalau misalkan teman-teman hari ini ada halangan, boleh izin ke admin ya, terutama ke admin yang GPB, ataupun bisa ke pengajar yang bersangkutan. Misalkan kita lihat hari ini jadwal siapa, oh jadwal Ustaz Zaki, oh jadwal Ustaz Rifi, berarti kita langsung chat aja, karena nomor pengajar insya Allah ada di grup. Seperti itu ya, biar nanti tidak termasuk alfa, maksudnya tidak termasuk 3 kali nggak masuk tanpa izin gitu. Seperti itu ya. Itu tadi udah disampaikan, yang terakhir itu absensi kehadiran diisi di akhir setelah selesai materi. Jadi nanti di absennya itu setelah selesai materi seperti itu ya. Nah, kemudian ini catatan pentingnya. Teman-teman bisa baca, diharapkan kepada semua peserta untuk aktif dan kritis agar semua pembelajaran berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini kita tidak membatasi teman-teman, tidak pokoknya silahkan teman-teman bisa bertanya tentang apapun itu, terkhusus mungkin pertanyaan seputar materi itu ya. Teman-teman boleh bertanya, boleh aktif. Jadi kita tidak membatasi selagi ini masih dalam kewajaran ya, kecuali kayak misalkan tadi ada yang nyoret-nyoret, itu kita tidak harapkan ya. Kita masa ketika lagi pembelajaran kemudian materi ustadznya kita coret-coret kan kurang etis lah ya. Seperti itu. Makanya kita boleh apapun itu, aktif atau apapun itu silahkan dalam hal kebaikan seperti itu. Bertanya berapa kali pun kalau misalkan diperbolehkan oleh ustadznya silahkan seperti itu ya.
Kemudian mentaati semua peraturan yang sudah kami terapkan. Tadi yang sudah disampaikan di atas ya, silahkan teman-teman dibaca juga karena udah di-share di grup. Kemudian, nanti di akhir pembelajaran kami akan memberikan penghargaan sertifikat dan beasiswa belajar bahasa Arab di GPB Al-Quran untuk peserta terbaik, terfavorit, dan teristimewa. Nah, insya Allah nanti juga di akhir kita akan kasih apresiasi pas penutupan, bagaimana dari teman-teman yang aktif dalam pembelajaran, kemudian disiplin, kemudian semuanya nanti kriterianya ada di bawah, sopan santun, dalam artian sopan santun ke guru, ke pengajar, dan peserta lain, kemudian dari keaktifan pas belajar, kemudian dari ketaatan, dari kedisiplinan juga, dan dari konsistensi tanpa intervensi ya, dari kehadiran gitu, seperti itu. Jadi nanti akan kita kasih apresiasi berupa kelas bahasa Arab, karena kita juga tidak hanya mempelajari Al-Quran, tapi mempelajari juga bahasanya Al-Quran, bahasa Arab. So nanti di kelas berikutnya kita kasih, dan juga nanti kita akan kasih tiga apresiasi untuk 3 peserta terbaik ya, terbaik, terfavorit, dan teristimewa. Itu mungkin ya. Itu untuk gambaran sistematika pembelajaran kita selama 10 hari ke depan, insya Allah. Nah sebelumnya saya akan kasih sesi tanya jawab. Nanti saya coba baca dulu ya dari dari chat. Nah insya Allah nanti kita mungkin sekarang ada Ustaz Zaki ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari Ustaz Zaki yang insya Allah mewakili teman-teman di GPB Al-Quran, teman-teman pengajar di GPB Al-Quran. Nanti insya Allah ada yang ingin disampaikan dulu oleh Ustaz Zaki, mungkin termotivasi juga untuk teman-teman. Nah setelah ini nanti kita akan melanjutkan langsung ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang masih penasaran, ingin bertanya silahkan ya. Baik, mungkin Ustaz Fahri ada, saya kembalikan dulu ke Ustaz Fahri. Setelah nanti kita akan lanjut sesi tanya jawabnya setelah Ustaz Zaki. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Irfan. Baik, untuk teman-teman para peserta, sekarang kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari pemateri. Kepada Ustaz Zaki, kami persilahkan. Untuk Ustaz Zaki belum bergabung ya Ustaz Irfan? Udah ada. Ustaz Udah ada Zaki ya? ada suaranya? Baik, cek dulu suaranya masuk nggak ya? Masuk Ustaz. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala wa ba'du hadzal nazmun lil muridi fi nuni wa tanwini wal muduni. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, afwan, kok pagi ya? Siang ya di Indonesia ya. Kita pada siang hari ini di Indonesia dan pada pagi hari di Mesir. Ini Allah berikan masih kesempatan ya, kesehatan, nikmat, apalagi beberapa waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kenapa mulia Ustaz? Insya Allah seluruh apapun itu kegiatannya ketika berhubungan sama Al-Quran, Allah berikan kemuliaan di situ. Insya Allah. Nah, mungkin dari Ana ingin menyampaikan sedikit ya mukadimah dari matan Tuhfatul Atfal. Afwan, sebelumnya belum memperkenalkan diri ya. Ana Muhammad Zaki Al-Faruq, ini sebagai pelajar di Ma'had Al-Azraq Al-Mesir yang insya Allah sebentar lagi mungkin jam-jam 10 pagi ini masuk ke sekolah. Jadi nggak bisa lama-lama di sini. Intinya kita insya Allah kedepannya ada sekitar 2 pertemuan teman-teman semua untuk membahas, untuk menyelesaikan kitab tajwid dasar, yaitu matan Tuhfatul Atfal.
Dalam 2 pertemuan ini, insya Allah akan kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin untuk membahas dan menyelesaikan apa-apa yang penting ya, yang penting di matan ini gitu. Karena kalau kita ngebahas secara dakik mendalam, ini mungkin anak agak pesimis ya, bisa selesai 2 hari ya, karena banyak pembahasannya. Tapi kita ngebahas hal-hal yang penting aja, atau bisa dikatakan sebagai tanbihat bil qari'il Quran, atau hati-hati, hal-hal yang hati-hati yang harus diperhatikan oleh para qari Al-Quran gitu. Pertama, mungkin boleh setia Ana sedikit sharing share screen gitu ya, buat matan tufanya. Bisa nggak nih ya kalau Ana share screen ya? Jadi pada pagi hari ini kita akan ngebahas sedikit dulu mukadimah tentang Futuhat Atfal, supaya nanti pas di pembahasan yang berikutnya kita bisa maksimal di materi intinya, gitu ya. Coba bentar, screen dulu, bentar. Coba. Ini matanya. Sebelumnya ada yang tahu kenapa kita ketika mempelajari sebuah ilmu agama, ilmu syar'i, itu lebih baik langsung ke matannya atau langsung ke apa istilahnya ya, pusatnya lah gitu, atau lebih ke dasar ilmunya. Dan tahu kenapa? Halo, cek. Aku set batinnya. Ada yang tahu kenapa teman-teman semua? Iya, jadi seluruh ilmu-ilmu yang telah kita baca ya di buku-buku kontemporer, buku-buku rangkuman gitu ya, seperti misalkan hukum tajwid, apalagi misalkan fikih sholat dasar ya, itu semua berasal dari apa? Dari matan, dari hadis Al-Quran gitu. Yang dimana ketika kita langsung pakai kitab yang turasnya, atau kitab apa ya istilahnya, kalau di bahasa Indonesia apa ya? Apa tadi ya kalau kitab turas? Klasiknya? Ya, klasiknya. Kitab yang utama lah gitu, yang pertama kali ada, kitab yang pertama kali ada menggabungkan ilmu itu gitu, turas namanya ya. Maka kita akan mengetahui, oh ini gitu loh dasarnya ilmu tajwid, oh ini gitu loh matan atau bait-bait syair yang dasar gitu, yang dipakai oleh semua yang namanya guru Al-Quran tajwid ketika menyampaikan ilmu tajwidnya, ketika membuat kitab apa rangkuman gitu kan, kitab praktis untuk memudahkan thalib dalam mempelajari ilmu. Tapi teman-teman ketahui semua kalau ilmu syar'i agama itu akan lebih baik, akan lebih ahsan ketika kita mempelajarinya dengan kitab turas itu atau kitab klasiknya itu, dengan langsung ke kitab pertama kali ada lah gitu ya. Nah, bacakan sedikit ya mukadimahnya. Yaqulu radi rahmatil ghafuri Uman Sulaiman Afwan Ustaz. Ya Ustaz. Afwan sebentar. Untuk para peserta yang belum memute-kan audionya, tolong di-mute-kan terlebih dahulu agar penyampaian dari Ustaz Zaki juga bisa kita terima dengan baik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Nah, boleh Ustaz. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaytuhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Jadi intinya apa Ustaz? Kita ke depannya insyaallah akan ngebahas yang namanya antum dan semua di bait yang ketiga, wa ba'du hadza nazmul muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Kita akan ngebahas yang namanya hukum-hukum nun sukun dan tanwin, hukum-hukum mad. Ya. Ini dua pembahasan pokok. Pertama ada nun sukun dan tanwin. Nanti ada lagi sebelah sampingannya itu atau sepakat dengan itu, yaitu mim sukun dan mudud mad. Nah, yang dimana tiga hal dasar ini, nun sukun tanwin, mim sukun dan mad, itu merupakan
apa ya? Ya hal yang penting banget diketahui oleh seluruh pelajar Al-Qur'an. Tidak hanya pelajar, tapi seluruh pembaca Al-Qur'an itu. Yang dimana samaituhu bi tuhfatil atfal, dinamakan dengan kitab Tuhfatul Atfal an Syaikhina Muhyiddin Kamali arju bi an yanfa'at tullaba wal qabul was sawaba. Jadi musannif atau penulis kitab ini Syekh Al-Jamzuri itu berharapkan kan, beliau berharap arju bi an yanfa'at tullaba. Aku berharap gitu kan dengan kitab ini akan mengangkat namanya derajat seorang tolib-tolibnya, akan mengangkat derajat keilmuan, derajat keistimewaan seorang pelajar yang mengambil ilmu dari sini. Dan akan mendapat ganjaran gitu. Wasawaba dan pahala ketika antum memang mempelajari kitab ini gitu ya. Itu untuk anak mukadimah matan Tuhfatul Atfal yang teringkas ya sengaja karena memang ini kan anak ketahui infonya dari Ustaz Irfan sendiri. Kalau beragam ya di sini pelajarnya, nggak cuma yang mubtadi, nggak cuma yang pemula, nggak cuma yang pertengahan, nggak cuma yang muallim, guru-guru gitu ya, tapi beragam-ragam. Jadi kita menyesuaikan untuk materinya. Adapun ketika antum ingin belajar matan tajwid dasar, Tuhfatul Atfal, Jazariyah, Salsabil, dan ingin dalam belajarnya, ya mungkin bisa kita adakan lagi kelas yang memang intensif membahas matan-matan itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesi pertanyaan, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Oh iya, tadi ada yang bilang materinya belum tampak di layar katanya Ustaz. Oh, belum ya? Iya, belum nampak. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman ya. Ketika nanti masuk kelas, ketika belajar di kelas, insya Allah akan lebih baik lagi. Boleh. Sama teman-teman semua, Ana tambah lagi mengingatkan ya, karena hal yang penting, yaitu ketika antum sebelum nanti mulai pembelajaran yang punya Ana, yaitu kitab Tuhfatul Atfal, itu alangkah baiknya antum semua membaca dulu bait-baitnya. Bait-bait dari matan itu. Nanti insya Allah akan kita kirim PDF-nya di grup, akan kita kirim PDF yang nazomnya atau bait-bait syairnya gitu ya. Supaya apa Ustaz? Nanti ketika antum mulai pembelajaran, kita nggak kosongan gitu. Kita bilang ini, oh iya paham itu. Kita bilang ini, oh iya paham itu kan. Itu kalau kita telah membaca dulu. Lebih bagus ketika antum bisa menghafalnya malah ya. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz atas penyampaiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi mengenai materi yang akan disampaikan di dalam kelas, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri daripada pembukaan kita, seperti yang kita pernah bilang tadi bahwa bagi yang belum paham ataupun ingin menanyakan hal-hal yang masih belum jelas tentang kelas ataupun jadwal, kami persilahkan untuk ditulis di kolom chat, nanti kami akan bacakan. Baik, bagaimana Ustaz Irfan? Baik, teman-teman, mungkin saya buka untuk yang mau bertanya, silakan satu orang terlebih dahulu, silakan bisa dibuka audionya ya. Ustaz bisa Irfan, langsung ditanya. Di Ya. kolom chatnya sudah banyak Ustaz. Kita bacakan saja Ustaz ya. Boleh. Silakan Antum bisa jawab langsung. Baik. Dari Muhammad Husnul Ariwibowo, apakah setelah belajar kita diberi sanad tuhfah atau sanad al-fatihah Ustaz? Dia bilang. Baik, untuk sanad sendiri ya tentu tidak ada beberapa tahapan untuk kita mendapatkannya. Nah, makanya nanti mudah-mudahan saya berharap untuk kelas ini ada kelanjutannya yang lebih spesifik, misalkan dalam hal matan Tuhfatul Atfal kita lebih nanti insya Allah ini secara keseluruhan kita akan mengenalkan secara umum terlebih dahulu bagaimana 5 madah ini, 5 pelajaran ini ke teman-teman. Nah, nanti untuk tahap sanadnya
Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini ada kelas yang lebih intensifnya. Misalkan belajar apa kita bikin pertemuan 5 pertemuan sampai benar-benar kita dapat sanadnya. Kemudian kelas talaki juga seperti itu. Untuk gambaran besar mungkin untuk sanad ini karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya. Jadi tidak bisa dengan 1 kali pertemuan atau 2 pertemuan, kecuali daurah ya kita untuk mendapatkannya. Tapi insya Allah kita fokuskan dulu untuk pembelajaran untuk di pembelajaran atau di program yang sekarang seperti itu. Seperti itu mungkin Ustaz Fahri ya. Baik, selanjutnya dari Ahmad Syaifullah, Ustadz, tahfiz itu kita setoran atau bagaimana? Ya, untuk tahfiz kita setoran. Tadi sudah disampaikan. Tahfiz nanti kita setoran, waktunya itu dari jam 1 sampai jam 2 ya. Nanti akan kita bagi kelompok, insya Allah. Dan nanti linknya akan di-share di grup. Nanti teman-teman kalau misalkan udah waktu jam 1, silakan masuk ke Zoom yang nanti di-share oleh pengajar. Seperti itu. Baik, itu dan ya. ini dari beberapa daerah nih Ustadz. Karena Ya. ini kan kalau kita di jadwal kita pakai waktu Indonesia Barat. Ini di Sulawesi udah tengah malam katanya Ustadz. Dan juga ya sudah tengah malam, dan juga yang di tempat lain terawihnya itu mulai jam 9 katanya. Karena dari habis buka itu ada kajian. Habis Ya, sholat baik, isya baik, itu baik. ada kajian Ustadz. Itu bagaimana solusinya untuk teman-teman Ustadz? Jadi ada yang gimana tadi? Ada yang kemalaman atau gimana tadi? Ya, itu udah di tengah malam kalau di wilayah Sulawesi. Baik, ini aja kalau untuk yang di Sulawesi ya, di daerah Sulawesi, nanti inisiatifnya silakan konfirmasi ke admin. Misalkan Ustadz saya yang di daerah Sulawesi dan nggak bisa mengikuti karena terlalu malam ya. Jadi insya Allah nanti untuk yang materi pembelajarannya akan kita kirim videonya ya, video rekamannya, sehingga nanti pembelajarannya tidak tertinggal seperti itu. Yang penting ada konfirmasi, otomatis itu kita anggap hadir untuk pembelajarannya. Dan nanti kelebihannya nanti kita akan kasih share materinya. Tentu nanti di share-nya setelah pembelajaran selesai. Mungkin mungkin nggak bisa ikut secara langsung aja belajar dengan Ustadz seperti itu, dengan pengajar. Tapi insya Allah nanti kita akan kasih share rekamannya. Berarti tiap malam ya, tiap malam nggak bisa. Iya, ya, setiap malam. Dia udah tengah malam sih katanya. Nah, baik. Ya, sekiranya berhalangan seperti itu aja. Nanti kita akan kasih share ininya, share rekamannya. Baik, Terus bagi ada lagi, teman-teman Ustaz yang Fahri? bagi teman-teman jadi yang disampaikan oleh Ustadz Irfan yang tidak bisa mengikuti pelajaran ataupun materi sesuai dengan jadwal, nanti akan dikirimkan rekaman pembelajaran ke grup. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada yang baru dapat info mengenai kelas Al-Quran online ini, dan apakah masih boleh bergabung begitu? Mungkin belum dia dengar yang tadi. Gimana Ustaz Fahri? Ada yang baru dapat info. Ya sih, emang ada beberapa, masih banyak teman-teman yang sampai sekarang mungkin belum bisa kita konfirmasi. Ada sekitar lebih dari 10, mungkin belum dilihat lagi ya. Itu banyak yang belum gabung karena kita membatasinya ketika informasi sudah di-share di grup, otomatis mungkin waktu pendaftaran kita tutup seperti itu. Dan mungkin nanti bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, insya Allah nanti bisa diakses pembelajaran yang 10 hari ini mungkin di YouTube-nya GPB Al-Quran. Insya Allah nanti ada di sana. Jadi mohon maaf untuk yang mungkin belum bisa bergabung. Insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan buka lagi. Baik, untuk tahfiz apa ada targetnya Ustaz? Dari targetnya tadi udah disampaikan, targetnya 3 juz 30, juz 29 sama juz 28. Baik. Seperti itu. Untuk pembelajaran ini qiraat dan pembelajaran yang lain, apakah ada kitab berbentuk file begitu Ustaz katanya? Ada beberapa yang ada beberapa juga yang nanti mungkin sama pematerinya langsung disampaikan seperti itu. Kayak misalkan matan-matan itu insya Allah udah ada semua, matan atfal. Kemudian kayak misalkan
materi tilawah kan tidak mungkin itu harus langsung disampaikan oleh pengajar seperti itu. Untuk tahsin insya Allah mungkin nanti kalau misalkan ada pasti nanti di-share ke teman-teman di grup sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Baik. Ada juga yang nanya dari Wahyu Sapitri. Kalau setorannya lebih dari 1 kali, boleh tidak Ustaz? Kesempatannya boleh tidak? Kalau setorannya cukup sekali, karena kita kan banyak ya, terus untuk pengajar juga kita agak terbatas ya. Ada mungkin dari satu pengajar bisa pegang 10 atau 20 peserta. Jadi untuk setorannya cukup sekali, cuma nanti dimaksimalin aja. Ketika ada kesempatan kita waktu setoran langsung aja distorkan selagi waktu masih ada. Karena kita kayaknya waktunya kita batasi, satu orang bisa sekitar 10 atau 15 menit seperti itu. Nanti kalau misalkan setoran 2 kali, nanti kasihan teman yang lainnya gak kebagian. Terus juga nanti yang teman yang lainnya juga pengen juga 2 kali, nanti gak bakalan selesai juga nanti kasihan. Seperti itu. Baik, ini ada dari Najla. Assalamualaikum, afwan Ustadz, untuk pendaftaran yang khusus program tahfiznya bagaimana? Ini kelas programnya pilih salah satu kan Ustadz, untuk kewajiban hadirnya sesuai yang memilih salah satu program kelasnya. Nah, jadi untuk untuk program untuk program ini tentu semua teman-teman ikuti semua pembelajarannya ya, semua wajib Ustadz ya. Ya. Insya Allah nanti kalau misalkan untuk yang lebih fokusnya yang khusus tahfidz insya Allah ada di berikutnya. Seperti itu. Ustaz Fahri kayaknya ini yang nanya masih banyak ya. Banyak. Dan takutnya teman-teman juga ini udah terlalu malam atau gimana? Coba kita tanya dulu ke teman-teman apakah ini sesi tanya jawabnya mau dilanjut atau nanti aja cukup di chat atau misalkan seperti apa gitu. Takutnya kemalaman kan. Itu terlalu siang ya, atau gimana? Coba disampaikan dulu ke teman-teman. Bagaimana teman-teman? Tapi kalau kita lihat pertanyaannya sama-sama aja sih Ustaz. Sama aja ya. Nanti aja Ustaz dilanjutnya, soalnya mau ngajar. Iya, tuh kan takutnya nanti ada beberapa teman-teman yang ada kesibukan lain. Jadi insya Allah mungkin secara keseluruhan insya Allah udah paham ya. Dan insya Allah nanti malam kita akan lanjut pembelajaran. Kita akan mulai pembelajaran Tuhfatul Atfal ya. Kita akan mulai pembelajaran Tuhfatul Atfal nanti jam 9 malam pada tarawih. Usahakan mungkin teman-teman sebelum jam 9 udah siap-siap di grup dan nanti sudah bisa masuk ke link sekitar jam 8.45 atau jam 8.50 seperti itu. Seperti itu mungkin ya Ustaz Fahri ya. Baik, ada yang lain lagi Ustaz Irfan? Mungkin cukup ya? Untuk pertemuan sekarang dicukupkan untuk pembukanya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan atau kita akan langsung. Insya Allah nanti malam kita akan langsung pembelajarannya. Seperti itu. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan ke admin ya. Dan nomor admin di grup seperti itu. Insya Allah nanti pasti dijawab insya Allah. Dan bagi yang belum mengisi absensi, silakan diisi terlebih dahulu. Mungkin dikasih kesempatan sampai nanti jam 4 atau jam 5, silahkan masih bisa. Sebelum nanti link absensinya kami tutup. Jadi silahkan yang belum mungkin yang gabung sekarang di grup dan belum mengisi absensi, silahkan diisi terlebih dahulu. Itu mungkin Ustaz Fahri. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas penyampaiannya. Baik teman-teman, bagi hal-hal yang belum jelas, yang belum dipahami mengenai kelas ini, ataupun apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan tadi dan Ustaz Zaki, bisa ditanyakan langsung ke admin, atau yang menyangkut tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi bisa langsung dihubungi Ustaz Zaki. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan untuk pembukaan kelas Al-Quran Online kita pada siang hari ini. Semoga apapun yang kita sudah bicarakan dan jalani dari tadi sampai sekarang mendapatkan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.